Indonesia menghadapi Singapura dalam semifinal Piala AFF 2020 yang akan digelar 2 leg pada 22 dan 25 Desember 2021. Indonesia berstatus juara grup usai menang 3 kali dan seri sekali. Sementara Singapura mewakili grup A sebagai runner-up usai menang 3 kali dan kalah 1 kali. Walau berstatus runner-up grup, Singapura bukanlah lawan mudah terutama di ajang Piala AFF. Indonesia memang punya sejarah dominan atas Singapura, namun itu hanya di era sepak bola klasik. 2 dekade belakangan, sepak bola Singapura berkembang pesat. Bahkan sepanjang sejarah melawan Singapura di turnamen AFF, dalam 9 kali pertemuan, Indonesia hanya bisa 3 kali menang. Sementara dari segi prestasi di AFF, Singapura merupakan macan Asia Tenggara dan sudah meraih 4 kali juara. Sedangkan Indonesia hanya spesialis runner-up sebanyak 5 kali. Namun pertemuan Indonesia dan Singapura kali ini tentu berbeda dengan laga-laga sebelumnya. Indonesia kali ini mengandalkan tenaga muda dengan usia rata-rata skuad 23,6 tahun. Sementara Singapura mengombinasikan muda tua dengan usia skuad rata-rata 27,63 tahun. Jelang laga, Singapura dipastikan kehilangan Shakir Hamzah dan Gabriel Kwok karena cedera. Namun posisi sebagai tuan rumah jadi keuntungan. Sedangkan pelatih Indonesia Sinteyong menyatakan bintang muda Egy Maulana Fikri belum bisa dimainkan di leg pertama untuk menjaga stamina karena baru tiba dari Slovakia. Kemungkinan winger berusia 21 tahun itu akan dimainkan pada leg kedua 25 Desember mendatang. Pengamat sepak bola nasional Tommy Welly optimistis Indonesia mengalahkan Singapura pada 2 laga semifinal Piala AFF 2020. Meski demikian, kontribusi striker Indonesia masih menjadi kendala untuk melenggang ke babak final. Perjuangan tim nasional Indonesia berlaga di Piala AFF 2020 terus berlanjut. Rabu malam, tim asuhan Sinteyong akan menghadapi Singapura di Stadion Nasional. Pengamat sepak bola nasional Tommy Welly atau yang biasa disapa Bung Toel memprediksi skuad Indonesia memiliki peluang besar untuk melenggang menjadi juara. Menurutnya laga terakhir Indonesia kontra Malaysia menjadi bekal tampil apik di pertandingan nanti. Kalau berdasarkan penampilan lawan Malaysia, Indonesia punya modal, punya peluang, punya modal untuk bisa mengatasi Singapura di semifinal. Kita bisa mempertahankan atau kalau bisa meningkatkan lagi performanya. Artinya gini, penampilan melawan Malaysia itu bisa jadi modal Indonesia untuk menghadapi Singapura, untuk bisa menang lawan Singapura. Hanya saja kontribusi striker timnas dalam mencetak gol masih minim dilakukan. Menurutnya ini yang masih menjadi kekurangan timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Sinteyong menghadapi Singapura. Kalaupun ada catatan yang masih kurang, mungkin striker kita belum berkontribusi dalam hal gol. Striker itu adalah Ezra Walian, Kus Hedia, Dedik Setiawan, lalu Hanis Tegara. Itu striker-striker yang dibawa ke Singapura ke Piala AFF ini belum berkontribusi gol. Jadi kalaupun catatannya itu, kalau lini depan kita, striker-striker kita juga sudah lebih produktif, nah itu akan makin membantu tim nasional kita. Selain itu, Bung Toel memprediksi taktik skuad Garuda sulit ditebak lawan, mengingat racikan strategi Sinteyong yang terbilang ajaib. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bocah 9 tahun yang hanyut di Kali Ciliwung ditemukan meninggal dunia. Diduga korban terpeleset saat mandi hujan dan terbawa arus hingga sejauh 14 km. Tim gabungan berhasil menemukan jenazah Ilham Agustin, bocah 9 tahun yang hanyut di aliran anak Kali Ciliwung, Jakarta Timur. Jenazah korban ditemukan di aliran Kali Karet, Jakarta Pusat siang tadi. Jenazah korban hanyut sejauh 14 km dari titik awal. Petugas langsung mengevakuasi jenazah korban.
dan dibawa ke rumah duka di Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Setibanya di rumah duka, jenazah disambut tangis histeris keluarga. Oleh keluarga, korban dimakamkan di TPU Kampung Kramat, tak jauh dari kediaman rumah orang tua korban. Bagaimanapun juga kita selalu mohon sama Maha Kuasa. Anak kejadian itu kan tahu ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah keterima. Kita ikhlas, ibunya juga ikhlas, alhamdulillah. Jadi anaknya juga cepat dipertemukan gitu. Sebelumnya Senin kemarin korban terbawa arus sungai Kali Ciliwung saat bermain dengan rekan-rekannya di tengah hujan deras. Diduga korban terpleset saat berdiri di atas jembatan kali. Pencarian dilakukan petugas menggunakan perahu karet dengan menyusuri anak Kali Ciliwung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemerintah berencana memperpanjang masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri hingga 14 hari. Opsi itu diambil usai varian COVID-19 Omicron masuk ke Indonesia. Pemerintah mempertimbangkan karantina selama 14 hari bagi wisatawan yang masuk ke Indonesia dan pelaku perjalanan dari luar negeri. Kebijakan ini dipertimbangkan setelah varian COVID-19 Omicron masuk ke Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menambah daftar 3 negara yang dilarang masuk ke Indonesia, yakni Inggris, Norwegia, dan Denmark, untuk mencegah penyebaran Omicron di tanah air. 11 negara yang dilarang kedatangannya ke Indonesia bagi WNA, dan kalau ada prosedur karantina 14 hari bagi WNI yang baru pulang dari negara tersebut. Mengikuti perkembangan terjadi, pemerintah akan melakukan penambahan negara UK, Norwegia, dan Denmark, dan menghapus Hong Kong dalam daftar tersebut untuk mempertimbangkan penyebaran kasus Omicron yang cepat di ketiga negara. Dan ini terus kita monitor, jadi saya kira tiap minggu kita akan lihat kalau nanti banyak negara lain yang nyebar makin parah, ya kita juga akan menyesuaikan. Masih banyak yang kita belum ketahui tentang varian. Sementara itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali masih akan diperpanjang hingga Senin 3 Januari 2022. Sedangkan aturan pada saat libur Natal dan Tahun Baru masih mengikuti instruksi Mendagri yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember lalu terkait pengetatan di beberapa sektor untuk mencegah penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari mengatakan penularan COVID-19 varian Omicron tidak bisa ditahan, namun masyarakat tidak perlu takut karena sudah ada obatnya. Dan berikut pemirsa cuplikan dialog dalam program iNews sore tadi. Enggak apa-apa, emangnya kenapa? Kalau ketularan itu hanya gejalanya ringan atau paling berat itu sedang dan enggak apa-apa, terus apa dong kita takutkan? Orang sakit itu yang ditakutin yang mati. Tapi sekarang ada obatnya, gitu loh. Kita mau menahan penularan Omicron. Siapa yang tahu di dunia? Nggak ada yang tahu. Oh, Inggris saja nggak tahu. Inggris masa bodoh menahan penularan Omicron nggak bisa. Memang tidak bisa ditahan penularannya. Tapi yang bisa ditahan adalah angka kematiannya. Nah yang penting itu, kalau ketularan tapi cuma kayak flu-flu biasa, kenapa kita mesti takutan gitu. Jadi saya kira kita mesti berhati-hati, jadi kita mesti mendengarkan bagaimana para teman-teman kita di negara lain yang merawat langsung pasien-pasien tersebut, dan juga para ahli mikrobiologi di negara-negara yang merawat tersebut di Inggris, Denmark, dan Norwegia yang tinggi sekali, bagaimana beliau-beliau itu menyimpulkan bagaimana bahaya. Dan yang penting bukan itu saja, bahwa kewaspadaan kita bukan semata-mata pada Omicron. Bahwa yang kita takutkan kemarin sebelum ada Omicron, PPKM dibahas. Ingat, Omicron baru 26 November. Kita buka lagi data-data yang sebelum 24 November, 26 November, kita sudah gencar sekali, awas Nataru itu bukan karena menghadapi Omicron, tapi menghadapi deltanya kita. Gara-gara uang Rp100.000, seorang suami tega membakar istrinya. Informasinya kami hadirkan di iNews Malam sesaat lagi.